Kela, salah. Oke, lanjut musik. Salah. Aduh, aing. Sitoskeleton merupakan kerangka sel atau jaringan berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma eukariota. Jaringan ini terdiri dari 3 tipe dasar, yaitu mikrofilamen atau filamen aktin, mikrotubulus, filamen perantara atau intermediate. Nah, dengan adanya sitoskeleton ini, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta merenyap di permukaan. Fungsi sitoskeleton: pertama, memberikan dukungan mekanis dan mempertahankan bentuk sel. Yang kedua, penempatan berbagai organel sel. Yang ketiga, pergerakan materi-materi dan organel di dalam sel. Yang keempat, pergerakan sel atau motilitas. Yang kelima, tempat pelekatan mRNA dan membantu translasi mRNA. Yang keenam, komponen penting dalam pembelahan sel. Ada juga fungsi lainnya. Yang pertama, sokongan mekanisme pada sel dan mempertahankan bentuknya. Selanjutnya, motilitas sel atau membutuhkan interaksi dengan protein motorik. Selanjutnya, terlibat dalam regulasi aktivitas biokimiawi dalam sel sebagai respon terhadap rangsangan mekanis. Nah, dapat dilihat perbedaan dari sitoskeleton, mikrotubulus, dan filamen aktin. Nah, di sitoskeleton ada retikulum endoplasma, membran plasma, sentrosom, sentriol, nukleus, ribosom, dan mitokondria. Sedangkan pada mikrotubulus hanya memiliki subunit tubulin. Nah, pada filamen aktinnya yaitu molekul aktin. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut perbedaan antara sitoskeleton, mikrotubulus, dan filamen aktin. Selanjutnya, apa sih itu mikrofilamen? Nah, mikrofilamen adalah rantai ganda protein yang saling bertaut dan tipis. Terdiri dari protein yang disebut aktin atau suatu protein globular dan miosin seperti pada otot. Mikrofilamen ini berdiameter antara 5-6 nm. Nah, mikrofilamen ini berperan dalam pergerakan sel dan peroksisom atau badan mikro. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut ada subunit aktin dan di bawah seperti pada otot gitu. Selanjutnya, mikrotubulus. Mikrotubula atau mikrotubulus adalah tabung yang disusun dari mikrotubulin yang mana bersifat lebih kokoh dari aktin. Mikrotubulus ini mengatur posisi organel di dalam sel. Mikrotubulus memiliki 2 ujung. Yang pertama, ujung negatif yang berhubung dengan pusat pengatur mikrotubulus. Dan yang kedua, ujung positif yang berada di dekat membran plasma. Organel ini dapat meluncur di sepanjang mikrotubulus untuk
mencapai posisi yang berbeda di dalam sel, terutama pada saat pembelahan sel. Dapat dilihat pada gambar, itu ada gambar tubulin dan protofilamen. Adapun fungsi dari mikrotubula yaitu yang pertama, memberi bentuk dan mendukung sel. Yang kedua, mengatur posisi organel di dalam sel. Yang ketiga, sebagai jalur yang dapat digunakan organel yang dilengkapi dengan molekul motor untuk dapat bergerak. Yang keempat, pergerakan kromosom dalam pembelahan sel. Mikrotubula berguna dalam pembentukan sentriol, flagela, dan silia. Dapat dilihat pada gambar. Filamen intermediate. Nah, filamen intermediate ini tersusun atas 4-5 protofilamen yang tersusun melingkar, bersifat liat, stabil, dan tersusun atas protein fibrosa. Sebagian besar filamen ini intermediate berfungsi untuk menyokong sel dan inti sel. Letak filamen ini biasanya berpusat di sekitar inti. Contoh filamen intermediate antara lain adalah kertin, vimentin, neurofilamen, lamina, nuklear, dan keratin. Filamen intermediate ialah peralatan sel yang lebih permanen daripada mikrofilamen dan mikrotubula yang sering dibongkar pasang dalam berbagai macam bagian sel. Nah, mikrofilamen atau filamen aktin ini berdiameter 7 nm, tersusun dari protein aktin, 2 untai aktin yang teranyam masing-masing merupakan polimer subunit aktin. Fungsinya penahan tegangan atau menyokong bentuk sel sebagai inti mikrofili, motilitas sel, protein motor atau miosin seperti pada pseudopodia, kontraksi otot, aliran sitoplasmik, dan pembelahan sel ataupun Cleavage furrow. Dapat dilihat pada gambar tersebut, gambar aktin filamen, yang dimana dapat terlihat pada gambar. Give a fuck who taught mama back, 'cause the bitch knew better than to let me hear. Itulah beberapa gambar dan beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.